Halo, saya Devia, saya dari kelompok 2. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang sekolah pasar modal. Sebelum saya dan kelompok saya membahas tentang sekolah pasar modal, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok-kelompok saya. Saya sendiri Devia Herliana, dan rekan saya ada Deni Septiana dan Fatih Farhan Hamid. Sebelumnya pasti kalian bertanya-tanya kan, apa sih itu pasar modal? Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, ekuitas atau saham, dan reksadana. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana kegiatan dalam berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal merupakan manifestasi berbagai sarana dan prasarana, kegiatan jual beli, dan kegiatan lainnya. Pasar modal juga merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran umum, perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif investasi lainnya, seperti menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan, dan sebagainya. Pasar modal bertindak sebagai penghubung. Pelaku-pelaku pasar modal yang pertama, emiten, yaitu perusahaan yang melakukan emisi baik yang berupa saham ataupun obligasi. Yang kedua, investor, yaitu pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Yang ketiga, pinjaman emisi atau underwriter, lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Yang keempat, agen penjualan, pihak yang menjual efek dari perusahaan akan go publik tanpa kontrak dari Yang keempat, agen penjualan, yaitu pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go public tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Dan yang kelima, pialang atau broker, perantara antara si penjual atau emiten dengan si pembeli atau investor dalam jual beli efek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Farhan Hamid. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pelaku pasar modal. Pelaku pasar modal, para pemain utama yang terlibat di pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi antara pemain utama sebagai berikut, yaitu satu, emiten adalah perusahaan yang melakukan emisi baik yang berupa saham ataupun obligasi. 2, investor adalah pemodal yang akan membeli atau menambah modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. 3, penjamin emisi adalah lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. 4, agen penjual. Agen penjualan adalah pihak menjual efek dari perusahaan yang akan go publik tanpa kontrak dan emiten yang bersangkutan. 5, pialang. Pialang adalah perantara antara si penjual dengan si pembeli dalam jual beli efek. Lembaga dan struktur pasar modal di Indonesia, yaitu ada beberapa lembaga dan struktur pasar modal yang ada di Indonesia. Berikut lembaga-lembaga pasar modal di Indonesia, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, yaitu menggantikan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal sebagai pengawasan seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal. 2, Bursa Efek. Saat ini ada 2, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Namun sejak akhir 2007, Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta sehingga menjadi Bursa Efek Indonesia. 4, Perusahaan efek. 5, lembaga clearing dan menjamin saat dilakukan PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, PT KP
LPEI. 6. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian saat ini dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Adapun fungsi dari pasar modal itu sendiri yaitu sumber dana jangka panjang, 2. Alternatif investasi, 3. Alat untuk melakukan divestasi, 4. Alat untuk restrukturisasi modal perusahaan. Adapun tujuan dari pasar modal itu sendiri yaitu untuk menghimpun kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberi kesempatan pada masyarakat untuk ikut memiliki perusahaan dan ikut menikmati hasil laba. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Septiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang investasi. Investasi merupakan aktivitas menempatkan modal, baik berupa uang atau aset berharga lainnya, ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Untuk tujuan investasi, di sini ada beberapa tujuan, yaitu untuk mendapatkan keuntungan tetap, berguna untuk mengembangkan usaha, mendapatkan jaminan dalam bisnis, mengurangi tekanan inflasi, berpartisipasi dalam pembangunan negara, dan lain-lain. Dan berikut jenis-jenis investasi. Menurut jenisnya, di sini investasi ada beberapa jenis, yaitu investasi properti, investasi emas, saham, reksadana, obligasi, deposito, dan lain-lain. Menurut jangka waktunya, investasi dibagi dua, yaitu yang pertama investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek di sini setidaknya memerlukan kurang dari 3 tahun untuk pengembalian investasi tersebut. Sedangkan investasi jangka panjang, yang kedua investasi jangka panjang, yaitu penanaman modal dalam suatu perusahaan atau suatu lembaga kurang lebih harus lebih dari 3 tahun untuk pengembalian modalnya. Mungkin untuk investasi dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembahasan mengenai pasar modal dan investasi dari kelompok kami. Semoga kalian semua bisa memahami materi yang telah kita sampaikan. Terima kasih.